Shalom ibu-ibu PWK yang dikasih Tuhan. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yesus, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepada Tuhan buat setiap hari yang sudah kami lalui. Semua karena kasih daripada Tuhan yang selalu menyertai setiap kami Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini, mari Tuhan Kau yang urapi setiap kami, urapi setiap ibu-ibu yang ada di rumah, urapi setiap pelayan-Mu yang ambil bagian pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam tangan Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang kasih nama Tuhan. Kita mau bersuka cita, kita mau memuliakan nama Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk sore yang indah ini kami boleh kembali memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan juga memberkati ibu-ibu semua yang beribadah online di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Senang sekali sore hari ini kembali saya bisa menjumpai ibu-ibu semuanya. Kita terus mau belajar akan firman Tuhan karena memang itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Dalam minggu ini tema firman Tuhan adalah kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan pada sore hari ini di ibadah wanita saya akan mengambil subtema. Temanya adalah betapa ku cintai firman-Mu. Sebagai dasar firman Tuhan, kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-97. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97, demikianlah bunyi firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Sekali lagi saya baca untuk kita sekalian, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ibu-ibu kalau saya boleh bertanya, tentu ibu-ibu pernah jatuh cinta bukan? Nah, jika kita pernah merasakan jatuh cinta, tentu kita tahu rasanya bagaimana. Ada pepatah atau ada kalimat yang mengatakan makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Itulah perasaan orang yang sedang jatuh cinta. Kita merasa gelisah ketika kita jauh, rasa rindu itu akan menyerang kita begitu kita berpisah, walaupun waktunya hanya singkat. Nah, setiap saat kita pasti ingin bertemu, mendengar suaranya, melihat wajahnya, dan menghabiskan waktu bersama dengan orang yang kita cintai. Rasa cinta itu bisa begitu dalam hingga seseorang itu rela mengorbankan apapun demi cinta itu. Cinta itu bagai magnet yang saling tarik menarik satu dengan yang lain. Nah, begitulah
rasa cinta yang sedang melanda diri seseorang, atau mungkin kita pada waktu dulu merasakan terhadap orang yang kita kasihi. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan cinta yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 119. Ini yang kita baca, atau kalau ibu-ibu sempat untuk membaca Mazmur 119, maka di sini tertulis ungkapan cinta dari seorang yang bernama Daud. Cinta itu bukan kepada seseorang, tetapi ini adalah tulisan ungkapan rasa cinta dari Daud terhadap firman Tuhan. Ungkapan rasa cinta yang begitu besar terhadap firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya dalam Mazmur 119 saja, tetapi jika kita melihat dari isi kitab Mazmur, maka kita akan menemukan ada begitu banyak ayat yang menyatakan kecintaan Daud, kecintaan sang penulis terhadap firman Tuhan. Tetapi hari ini mari kita akan melihat pasal 119 yang sangat panjang dari pasal-pasal yang lain di dalam kitab Mazmur ini. 119 adalah pasal yang paling panjang. Nah, di sana Daud melukiskan dengan indah mengenai rasa cinta dan apa yang diperolehnya dari firman Tuhan, dari Taurat Tuhan yang sangat dia cintai itu. Dengan lantang Daud berseru, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Ayat yang ke-97 tadi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, layaknya rasa cinta yang tidak asing lagi bagi kita. Daud pun merasakan hal yang seperti itu terhadap firman Tuhan. Bagi Daud, merenungkan dan melakukan firman Tuhan bukanlah sebuah paksaan, bukan sebuah kewajiban semata, dan bukan pula beban di dalam hidupnya, melainkan sebuah kesukaan yang didasari rasa cinta. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud terus merenungkan firman Tuhan hingga dia menyatakannya dengan apa? Dia berkata, merenungkannya sepanjang hari. Dan di awal kitab Mazmur, Daud mengatakan bahwa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sepanjang hari, siang dan malam. Inilah bentuk kecintaan Daud yang luar biasa besarnya terhadap firman Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita melihat kenapa ya Daud bisa jatuh cinta sedemikian dalam. Daud di situ rupanya menemukan begitu banyak hal yang membuktikan kedahsyatan firman Tuhan. Maka Daud sangat mencintai firman Tuhan. Mari kita lihat beberapa di antaranya, dan hanya dengan fokus di pasal 119 saja kita akan melihat bagaimana kedahsyatan atau ampuhnya firman Tuhan di dalam diri Daud. Di ayat yang ke-93 dari pasal 119, di sini Daud tahu bahwa firman Tuhan itu memberi kehidupan. Yang pertama, kenapa Daud bisa mencintai firman Tuhan begitu dalam? Karena yang pertama, Daud tahu bahwa firman Tuhan itu memberi kehidupan. Ayat 93 dikatakan, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Kebayang ibu-ibu bahwa firman Tuhan itu berkuasa memberikan kita kehidupan. Firman Tuhan adalah makanan bagi rohani kita. Kalau kita tidak memberi makanan terhadap rohani kita yang adalah firman Tuhan, maka habislah kita, maka matilah kerohanian kita. Maka dari itu firman Tuhan begitu dahsyat karena sanggup memberi kehidupan kepada kita. Kemudian yang kedua,
Mengapa Daud begitu mencintai firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu membuat Daud lebih bijaksana. Ayat yang ke-98 dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Daud mengalami berkali-kali, berpuluh kali, mungkin ratusan kali peperangan. Tetapi apa yang terjadi? Daud terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Dari mana Daud memperoleh kemenangan? Bukan karena kehebatannya, tetapi karena Daud memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi ibu-ibu, kita pun sebagai ibu-ibu juga tentu mengalami peperangan atau tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita punya firman di dalam hidup kita mencintai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, kita punya kebijaksanaan sehingga kita bisa mengatasi peperangan dan kita memperoleh kemenangan. Yang ketiga selanjutnya, mengapa Daud begitu mencintai firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu membuatnya lebih berakal budi. Ayat yang ke-99 di sana dikatakan, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ketika Daud merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari, siang dan malam, maka Daud berkata, aku lebih berakal budi daripada pengajarku. Lebih berakal budi, lebih pandai daripada pengajar atau gurunya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita mendapatkan pengetahuan, memiliki kepiawaian, memiliki kepandaian di dalam kehidupan kita. Ini sangat dibutuhkan. Apa yang terjadi kalau ibu-ibu atau sebagai seorang ibu kita mudah dibodohi oleh orang-orang di sekeliling kita, entah itu anak kita, suami, atau mungkin teman-teman kita, orang yang berinteraksi dengan kita. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, membacanya siang dan malam, otomatis kita punya kepandaian. Kita lebih pintar dari orang lain. Ibu-ibu mau menjadi ibu-ibu yang pintar? Maka tekunlah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Selanjutnya, mengapa Daud mencintai firman Tuhan? Karena Daud menjadi lebih paham dari orang-orang tua yang bijaksana sekalipun. Artinya, kepandaian, hikmat, kepintaran Daud ini lebih dari siapapun. Ayat yang ke-100 dikatakan di sana, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Di Israel sana, orang-orang tua, apalagi yang jenggotnya sudah panjang dan putih, mereka itu biasanya dikenal sebagai orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan, punya hikmat, punya kepandaian. Tetapi Daud lebih daripada mereka. Kenapa? Karena Daud mencintai firman Tuhan, membaca, merenungkannya siang dan malam. Selanjutnya, dengan firman Tuhan itu, Daud menjadi lebih mampu menahan diri dari segala godaan tindakan jahat. Ayat yang ke-101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Dengan kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, maka kita dapat menahan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, untuk kita tidak melakukan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, yang buruk, yang tidak menyukakan Tuhan, maka firman Tuhan itu berbicara kepada kita, maka kita sanggup menahan diri kita, dan yang kita lakukan adalah hal yang baik karena kita sanggup menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Selanjutnya, firman Tuhan itu bagi Daud adalah merupakan janji yang manis yang memberikan penghiburan dikala Daud mengalami susah. Ibu-ibu, saya tahu kita sebagai ibu-ibu, sebagai wanita banyak sekali mengalami kesusahan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau ibu-ibu mau
terus setia sepanjang hari, siang dan malam merenungkan firman Tuhan, maka ibu-ibu akan menemukan janji yang manis, yang menghiburkan ibu-ibu semua. Dikala ibu-ibu mengalami kesusahan, mengalami keadaan yang sulit, maka firman Tuhan itu menghibur kita. Karena firman-Nya itu adalah janji yang manis bagi mulut kita. Ayat 103 di sana dikatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Lebih daripada madu. Madu itu sudah manis, tetapi ini lebih, artinya begitu berlimpah. Janji manis itu menghiburkan kehidupan kita, dan janji Tuhan itu janji yang pasti digenapi. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka jangan pernah kita merasa bersedih ketika kita mengalami segala macam kesulitan. Ingatlah akan firman Tuhan yang merupakan janji yang manis, yang memberi penghiburan kepada kita. Selanjutnya firman Tuhan itu bagi Daud memberikan pengertian sehingga dia tahu apa yang dibenci oleh Tuhan. Ayat yang 104 di sana dikatakan, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Jadi dengan kita belajar firman Tuhan, merenungkannya, kita tahu apa sih yang dikehendaki Tuhan, apa sih yang dibenci oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir, bahwa firman Tuhan bagi Daud itu adalah mampu mengarahkan masa depannya ke arah yang diinginkan oleh Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa senangnya kalau firman Tuhan itu dapat mengarahkan masa depan yang dikehendaki oleh Tuhan. Anak-anak kita pun kalau mereka bertekun dalam firman, maka masa depan mereka akan diarahkan sesuai dengan kehendak dari Tuhan, dan itu pasti yang terbaik. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak lagi kuasa firman Tuhan yang akan sangat berguna bagi kita, baik saat ini maupun di masa-masa depan, masa yang akan datang. Dan singkatnya, Daud tahu bahwa ada kerugian yang sangat besar yang akan kita terima apabila kita tidak hidup bersama firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada banyak janji, ada banyak petunjuk, ada banyak nasihat, tuntunan, hikmat, teguran. Dan di dalam firman Tuhan ada kuasa yang dahsyat. Untuk apa? Untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk berkat, dan bahkan keselamatan. Dan maka dari itu Daud secara singkat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 di sana Daud menuliskan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Betapa rugi apabila kita hari ini masih menganggap bahwa menggali atau merenungkan, membaca firman Tuhan itu adalah sesuatu yang membosankan. Bagaimana dengan kita, ibu-ibu? Seberapa besar cinta kita akan firman Tuhan? Apakah kita sepanjang hari, siang dan malam membaca, merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman itu sudah menjadi kerinduan bagi kita? Apakah menggali firman Tuhan itu merupakan sebuah kesukaan yang didasari rasa cinta? Atau sebaliknya, kita justru menganggap kalau ada himbauan, ayo kita membaca firman Tuhan, 1 tahun kita harus menghabiskan 1 Alkitab untuk kita baca bersama-sama. Apakah ibu-ibu merasa himbauan atau ajakan itu sebagai sesuatu yang akan kita sambut dengan sukacita, atau sebagai beban? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan siap berbicara, menyingkapkan banyak hal kepada kita.
Tuhan rindu untuk menyampaikan banyak hal kepada kita. Dan kita bisa memperolehnya lewat firman Tuhan yang hidup. Seperti Daud, maka mari kita hidup bersama firman Tuhan. Dan mari kita temukan segala tuntunan Tuhan yang akan membuat kita, hidup kita ini jauh lebih baik, seturut dengan rencananya, dan mengarahkan kita kepada jalan yang telah dipersiapkan bagi kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami sudah belajar dari seorang Daud. Bagaimana Daud mencintai firman Tuhan. Bagaimana Daud tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Bagaimana Daud merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari, siang dan malam tiada henti. Dan Daud sungguh memperoleh kuasa dari firman Tuhan yang dicintainya. Daud memperoleh hikmat, Daud memperoleh kepandaian, Daud dapat menahan diri dari segala sesuatu yang tidak baik. Dan Daud menemukan pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga rindu sebagai ibu-ibu. Dalam kehidupan kami menghadapi banyak tantangan. Kami menghadapi banyak pergumulan. Kami mau firman-Mu itu Tuhan menjadi penghiburan bagi kami. Karena firman-Mu lebih manis daripada madu. Dan itu janji-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nining. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Joyce yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan persiapkan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Sucikan dan kuduskan setiap persembahan kami Tuhan agar layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibu-ibu, kita siapkan sebuah amplop, lalu ditulis ibadah PWK tanggal 14 Juli 2020. Amplop bisa dibawa ke pastori, di sana sudah disediakan kotak persembahan, atau amplop dibawa pada saat ibadah offline di Cimindi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sepanjang pimpinan-Mu dalam ibadah online kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi firman-Mu sungguh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami sebagai ibu-ibu siap menjadi pelaku firman Tuhan, dan kehidupan kami sungguh menerima anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua ibu-ibu dimanapun kami berada. Kami yang mengalami pergumulan, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Bagi ibu-ibu yang mengalami sakit, Tuhan juga Engkau yang akan melawat, menjamah dan menyembuhkan setiap ibu-ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terus mengajarkan kami untuk kami taat, untuk kami melakukan akan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah wanita sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.